Microsoft memang pilihan pertama kalau kita bicara tentang software produktivitas. Setelah menjual langganan Office 365 yang berbasis cloud dan memperkenalkan Office Mobile bersama dengan Windows 10, mereka tentu nggak lupa buat ngupdate Office klasiknya. Selengkap-lengkapnya Office 2013, Microsoft telah menambahkan beberapa fitur dengan aplikasi Office-nya yang baru, baik untuk Windows maupun macOS, which is di Microsoft Office 2016. Sekilas, ada beberapa perubahan kosmetis yang langsung noticeable saat lu buka salah satu aplikasi Office 2016. Title dan ribbon bar pada Office 16 memang menjadi sedikit lebih besar, apalagi kalau sedang menggunakan touch mode. Selain itu, Office juga menjadi lebih berwarna, terutama pada title bar dan tab bar yang mastiin lu langsung tahu mana yang Excel, mana yang Word misalnya. Tapi in case lu lebih senang penampilan yang sebelumnya, temanya tetap bisa diganti jadi warna monokrom. Pada backstage menu, kita bisa nemuin improvement lain. Misalnya bisa lihat lebih banyak informasi tentang file pada info pane tanpa repot. Selain itu, recent files juga dikelompokin dengan rapi menurut waktu dan bisa diorganisir tanpa mesti pusing. Perbaikan-perbaikan itu dan fitur baru lainnya tentu ada harganya. Tanpa berlangganan Office 365, harganya nggak jauh beda dengan Office sebelumnya untuk kedua OS. Dari keseluruhan Office, menurut kami, penambahan yang paling menarik adalah fitur Tell Me. Tell Me berupa search box yang bisa lu temuin di kanan atas dan bisa ngebantu eksekusi perintah yang lu mau tanpa repot. Sejauh ini, Tell Me emang cukup pintar dan responsif. Please, jangan dibandingin sama Clippy. Misalnya untuk adjust line spacing, print, buat tabel, dan lain-lain. Sayangnya, Tell Me absen di aplikasi OneNote. Seperti Word 2013, Word 2016 dioptimasi untuk co-authoring. Notifikasi bakal muncul kalau seketika ada lebih dari satu orang yang mengedit dokumen aktif, serta munculnya tanda yang bergerak sesuai dengan progres ketikan. Kita juga udah nggak perlu nunggu orang tersebut nge-save buat ngeliat perubahannya. Dari semua aplikasi Office, Excel lah yang mendapatkan fitur baru paling banyak, termasuk redesign interface. Terutama adalah 6 jenis chart baru seperti Sunburst, Tree Maps, dan Waterfall. Di samping itu, Power Pivot juga terintegrasi lebih baik. Secara keseluruhan, Excel semakin aktif dalam membantu penyusunan, visualisasi, interpretasi, dan mengkorelasi data antar tabel. Selanjutnya, macOS akhirnya dapat penerus Office 2011 dengan adanya Office 2016 for Mac. Sebagian besar desain interface mirip dengan versi Windows-nya, bahkan shortcut keyboard yang digunakan juga semakin sama. Unfortunately, fitur Tell Me nggak kami temukan di mana-mana. Fitur co-editing di Office versi ini juga nggak kalah intuitif dengan versi Windows. Improve Formula Builder dan Toolpack Statistik juga ada di Excel for Mac. Di PowerPoint, opsi transisi bertambah banyak, ngebantu file PPT semakin sinkron baik di PC maupun di Mac. Overall, Office for Mac memberikan pengalaman yang semakin sebanding dengan Office for Windows. Jelas terlihat bahwa fokus Microsoft bukan lagi menambah jumlah fitur pada Office 2016. Mereka sadar bahwa mempermudah penggunaan adalah prioritas pertama. Walaupun begitu, optimasi fitur dan beberapa penambahan fitur juga terlihat jelas. Integrasi OneDrive, Cloud, dan co-authoring juga semakin mapan, mempermudah kolaborasi dalam mengolah dokumen. Intinya, Office 2016 adalah aplikasi wajib buat semua desktop atau laptop PC yang lisensi permanennya dibanderol dengan harga yang oke. Terlebih, buat yang masih kurang serok dengan konsep berbasis langganan Office 365. So that's it for the Microsoft Office 2016. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time.